Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte, maka ia mengangkat adiknya Louis Bonaparte sebagai raja kerajaan Belanda tahun 1806 Masehi. Sedangkan raja dari kerajaan Protestan Belanda, Willem V, lari ke Inggris. Kemudian Raja Louis Bonaparte menugaskan Daendels sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Pulau Jawa, yaitu dari tahun 1808 sampai 1811 Masehi sebagai wakil pemerintahan Kaisar Napoleon Bonaparte, Prancis, dan Raja Belanda Louis Napoleon. Saudara-saudara sekalian, Gubernur Jenderal Marshal Herman Willem Daendels di bawah perintah Kaisar Napoleon Bonaparte Prancis dan Raja Louis Bonaparte dari kerajaan Belanda dalam pertahanan daratnya membangun Bandung sebagai Paris Panjapa, tidak menjadikan Amsterdam Panjapa. Dalam penulisan sejarah, Gubernur Jenderal Daendels sangat dijelek-jelekan oleh sejarawan Belanda sehubungan karena Daendels berpihak kepada Kekaisaran Prancis, musuh kerajaan Protestan Belanda. Saudara-saudara sekalian, hasil penulisan itu dilanjutkan oleh sebagian sejarawan Indonesia sekarang dengan pengertian Daendels bukan Prancis tetapi Belanda. Sebaliknya, menurut D.J.E. Hall 1976 dalam History of Southeast Asia, pemerintahan Daendels berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapuskan berbagai kerja paksa kopi dan kayu jati, membangun kantor pengadilan guna melindungi rakyat dari penindasan, kemudian membasmi praktek korupsi yang diwariskan oleh VOC. Saudara-saudara sekalian, kita bahas lagi mengenai Daendels. Daendels ini mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan laut Inggris. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Gubernur Jenderal Daendels membangun sistem pertahanan daratan dalam menghadapi serangan laut Inggris, dikenal sistem pertahanan darat Daendels, yaitu satu meriam daratan dapat melumpuhkan 100 meriam laut Inggris. Untuk kepentingan perang ini, di Surabaya dan Ngawi dibangun pabrik senjata. Selain itu, guna mendinamikakan sistem pertahanan darat ini, Daendels membuat jalan pantura dari Anyer hingga ke Panarukan sepanjang 1000 km dalam waktu setahun, disertai pembangunan jalan antar kota berjarak 60 km. Misalnya jarak Jakarta Bogor, Bogor Cianjur, Cianjur Bandung, masing-masing berjarak 60 km. Sebagai jarak kemampuan berjalan kuda, pada setiap kota terdapat pista kuda dan pasar kuda. Kota Bandung selain dirancang sebagai Paris Panjapa juga dibangun sebagai kota pertahanan kedua sesudah Batavia atau Jayakarta. Dibangun pula kota satelitnya di sekitar Bandung yang berjarak 11 km. Bandung Cimahi, Bandung Soreang, Bandung Banjaran, Bandung Majalaya, Bandung Rancaekek, Bandung Lembang. Jadi Bandung ini dirancang pula sebagai pusat studi militer, polisi, pusat kereta api, pusat pos, dan pusat telegraf, serta pusat pesawat udara. Dirancang pula Bandung sebagai pusat perencanaan dan pengendalian perang militer. Angkatan daratnya ditempatkan di Cimahi. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini,
Dengan adanya pendudukan kerajaan Protestan Belanda oleh Napoleon Bonaparte, menjadikan Raja William V lari ke Inggris. Di sini diadakan perjanjian dengan Inggris, dikenal dengan nama Surat-Surat Kew. Isinya agar segenap penjabat jajahan Belanda menyerahkan kekuasaan sementara kepada Inggris. Ternyata serangan Inggris dari laut berhasil melumpuhkan sistem pertahanan darat Gubernur Jenderal Daendels dan penggantinya yaitu Jansen. Pada tanggal 18 September 1811 terjadi kapitulasi Gubernur Jenderal Jansen kepada Gubernur Jenderal Raffles. Adapun wilayah yang diserahkan dalam kapitulasi tersebut adalah Pulau Jawa, Timor, Makassar, dan Palembang menjadi wilayah jajahan EIC Inggris. Demikianlah wilayah jajahan Belanda yang diserahkan kepada Inggris menurut B.H.M. Flekke dalam Nusantara, A History of Indonesia. Mulailah Pulau Jawa dikuasai sementara oleh Letnan Gubernur Jenderal Raffles 1811 sampai 1816 di bawah Gubernur Jenderal Rod Minto di Kalkuta, India. Akibat merasa pertahanan lautnya kuat, maka Raffles tidak tinggal di daerah pedalaman Bandung, melainkan di Batavia. Menurut M.C. Rickleps dalam Sejarah Indonesia Modern, wilayah kekuasaannya berdasarkan Surat-Surat Kew, meliputi Pulau Jawa, Bengkulu, Malaka, dan Maluku. Dari tahun 1811 hingga 1816 Masehi, di wilayah tersebut terjadi pergantian penjajah Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda beralih dikuasai East Indian Company (EIC) Inggris. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada cerita ini, fakta sejarah yang disebutkan tadi menunjukkan betapa sombongnya imperialis Barat. Dengan hanya mendasarkan keputusan suatu surat dan perjanjian, wilayah bangsa lain dengan mudah dipertukarkan. Hanya antar kerajaan Protestan Belanda dengan kerajaan Protestan Anglikan Inggris dengan mudah melakukan tukar wilayah jajahannya. Atas dasar Surat Kew terjadi penitipan dan penyerahan kekuasaan atas wilayah jajahan Belanda ke Inggris, disusul dengan Treaty of London 1824 Masehi. Wilayah jajahan Belanda di Malaka, Singapura, Sri Lanka, dan Tanjung Pengharapan diserahkan ke Inggris. Sebaliknya, Inggris menyerahkan wilayah jajahannya di Indonesia ke Belanda. Betapa sombong dan rendahnya tingkah laku politik imperialis Barat, menilai negara-negara di luar wilayahnya sendiri sebagai terra nullius, tanpa penguasa. Sebaliknya, terbaca dari peristiwa sejarah ini betapa agung nilai kemerdekaan bangsa, nilai kemerdekaan negara, dan nilai kemerdekaan agama. Apalah arti damai jika dijajah dan tiada kemerdekaan bernegara, berbangsa, dan beragama? Maka para ulama dan santri memilih langkah perlawanan bersenjata sebagai jawabannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasi Raffles dengan EIC mencari pulau-pulau yang dapat dijadikan kunci laut pertahanan imperialis Inggris. Usahanya ini berhasil menjadikan Singapura nantinya dalam Treaty of London atau Perjanjian London 1824 Masehi diputuskan sebagai jajahan Inggris, menjadi bagian dari lifeline of imperialism, dari garis kehidupan imperialis kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Prioritas utama setelah berhasil mengambil alih pemerintahan di Pulau Jawa, Raffles berusaha mematahkan kekuatan ulama dan santri. Pernyataannya dalam History of Java
1817 bahwa jumlah kekuatan ulama dan santri sebenarnya hanya 1/19 dari jumlah penduduk Pulau Jawa. Sekalipun demikian, ulama dan santri memiliki sikap anti penjajah yang konsisten. Dampaknya dapat menjadikan kaki penjajah barat akan selalu tergoyahkan oleh gerakan perlawanannya. Apalagi jika ulama dan santri membangun kerjasama dengan sultan atau bupati, akan sangat membahayakan kelestarian penjajah Belanda, and they become the most dangerous instrument in the hands of the native authorities opposed to Dutch interests.